Bab 2756, Perawatan Milan. Antonin menatap Julian dan bertanya, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Julian mengetuk-ngetukkan jarinya pelan di atas meja sambil mengucapkan kata demi kata, aku berencana menggabungkan berbagai bidang dengan bidang pusat untuk membentuk bidang superkuat guna melawan ras-ras primitif gelap. Jika mereka berperilaku baik, kita tidak akan saling mengganggu. Jika mereka bersikeras mempersulitku, maka aku harus menghancurkan mereka. Sebelumnya, Julian berencana untuk mengembangkan pesawat yang kuat untuk melawan musuh-musuh di kehidupan sebelumnya. Namun, musuh dari kehidupan sebelumnya tidak lagi menjadi ancaman. Kini ambisinya semakin besar lagi, yakni menggabungkan seluruh alam untuk membentuk dunia yang lebih kuat dari alam pusat. Mendengar ini, Antonin sedikit tertegun. Seketika, ia mengacungkan ibu jarinya dan memuji, satu-satunya yang mampu mengintegrasikan berbagai bidang mungkin adalah Anda, yang telah menguasai asal-usul berbagai bidang. Namun, ekspresi Antonin berubah serius, dan ia berkata, meskipun ras-ras primitif dunia gelap meremehkan alam pusat dan bahkan alam-alam yang tak terhitung jumlahnya, mereka masih cukup baik untuk menghasilkan banyak sumber daya kultivasi. Ras-ras primitif kegelapan ini tidak akan melihatmu menggabungkan alam-alam ini. Aku punya rencanaku sendiri, kata Julian lembut. Dia kemudian melirik Milan yang berdiri di belakang Dara, lalu menatap Rula, dan bertanya, ketika pemimpin klan Es pergi ke klan obat, kaulah yang menyarankan solusinya, mengatakan bahwa kutukan 5 elemen diperlukan untuk memulihkan Milan, kan? Dara mengangguk dan berkata, bukan hanya aku yang berpikir begitu, bahkan Pavilion Tianji pun berpikir begitu. Pemimpin klan Es tidak hanya menemukan klan obat, tetapi juga pergi ke Pavilion Tianji untuk mencari informasi. Julian berkata, aku sudah mengolah prasasti ras 5 elemen primordial kegelapan dan mendapatkan kutukan 5 elemen. Apa yang harus kulakukan sekarang? Julian mengolah kutukan 5 elemen, tetapi kutukan 5 elemen bukanlah untuk penyembuhan, melainkan teknik rahasia sihir yang kuat. Apakah budidayamu berhasil? Dara, Rula dan Antonin semua memandang Julian. Julian mengangguk. Kemudian, dengan lambaian tangannya, prasasti 5 elemen kegelapan asli muncul dan berubah menjadi mantra 5 elemen. Kelima kekuatan misterius itu terjalin di telapak tangannya, memancarkan aura yang kuat. Melihat kejadian itu, semua orang kuat yang hadir pun terkejut. Long Shuai, berikan padaku, berikan padaku. Wajah babi hitam kecil dipenuhi kegembiraan saat dia berkata, saya ingin prasasti 5 elemen yang asli. Sekalipun aku memberikannya kepadamu, kau mungkin takkan mampu memahaminya. Sekalipun kau mampu memahaminya, kau takkan mampu mengendalikan kekuatan 5 elemen, kata Julian ringan setelah menatapnya. Berikan saja padaku, kau tak perlu khawatir tentang sisanya, kata babi hitam kecil, menahan kegembiraan di hatinya. Bagus. Julian tidak ragu-ragu dan langsung menyalin prasasti 5 elemen asli ke babi hitam kecil. Babi tua telah mengasingkan diri. Setelah babi hitam kecil menerima prasasti itu, dia segera pergi. Rula menarik napas dalam-dalam dan berkata, sekalipun aku sudah mengumpulkan kutukan 5 elemen, aku masih perlu menyiapkan banyak hal untuk menyembuhkan Milan. Aku akan kembali ke klan tabib untuk menyiapkan beberapa ramuan surgawi dan duniawi. Setelah mengatakan itu, Rula juga pergi. Julian, di sisi lain, menunggu dengan sabar di markas Pavilion Tianji. Rula pergi dengan cepat dan kembali dengan cepat. Markas besar Pavilion Tianji terletak di Gunung Suci. Puncak gunung. Sebuah formasi yang kuat telah dibentuk di sini. Formasi ini memblokir napas dan juga merupakan formasi penyembuhan. Formasi ini dibentuk oleh Rula. Di dalam formasi ini, terdapat ramuan yang tak terhitung jumlahnya dari langit dan bumi, dan ramuan dari langit dan bumi ini semuanya tak ternilai harganya. Kita juga butuh Bingpo, kata Rula. Pikiran Julian bergerak, dan jiwa es dalam tubuhnya terwujud. Dara duduk bersila di tengah formasi, dan Bingpo muncul di atas kepalanya. Rula berdiri di samping dan berkata, Milan gagal mencapai alam kelupaan tertinggi, yang mengakibatkan cacat pada jiwanya. Selama jiwanya yang rusak dipulihkan, ia akan mampu pulih. Ada 5 unsur di alam semesta, dan ada 5 organ dalam tubuh manusia. 5 organ dalam berhubungan dengan 5 elemen. Cara menyembuhkan Milan adalah dengan menggunakan kekuatan kutukan 5 elemen untuk merangsang ke-5 organ dalam Milan, sehingga mereka dapat terhubung dan memulihkan jiwanya yang hilang. Rula menjelaskan metodenya secara rinci. Yang perlu kau lakukan hanyalah memasukkan kekuatan kutukan 5 elemen ke dalam ke-5 organ dalamnya, mengendalikan kekuatan kutukan 5 elemen, merangsang ke-5 organ dalamnya, dan membiarkan mereka memancarkan vitalitas kembali. Oke. Julian mengangguk dan berkata, kapanpun kau memulai, telepon saja aku. Setelah Julian selesai berbicara, dia juga duduk bersila di depan Dara. Dan Rula terus bersiap. Di luar formasi, banyak orang kuat tengah menonton. Ada Dara, Antonin, dan beberapa tetua dari Pavilion Tianji. Tetua-tetua ini semuanya sangat kuat dan menakutkan. Yang terlemah berada di alam Saint Heavenly Venerable, dan beberapa bahkan telah mencapai alam Saint Heavenly Venerable tahap akhir. Apakah Anda bisa? Itu seharusnya memungkinkan. Konon, ada larangan di langit dan bumi yang melarang semua makhluk hidup memasuki kondisi maha terlupakan. Sepanjang sejarah, dia bukan satu-satunya yang mengalami kecelakaan setelah memasuki kondisi maha terlupakan.
Ada rumor yang mengatakan bahwa hanya dengan menyeberangi laut jiwa, seseorang dapat dengan aman mencapai alam kelupaan tertinggi. Jika Milan benar-benar sembuh, maka ini akan bertentangan dengan kehendak surga, dan aku akan dihukum oleh surga dan menanggung karma yang sangat besar. Mari kita lihat situasinya terlebih dahulu. Banyak tetua paviliun Tianji berkumpul dan berdiskusi singkat. Dalam formasi, Julian duduk bersila tepat di depan Dara. Rula, di sisi lain, berdiri di udara, mempertahankan seluruh formasi penyembuhan. Alam semesta memiliki 5 elemen, dan tubuh manusia memiliki 5 organ internal. Jiwa manusia adalah entitas yang independen, namun terhubung erat dengan tubuh fisik. Kekuatan jiwa berasal dari tubuh fisik, dan akar tubuh fisik terletak pada kelima organ internal. Kelima organ internal ini saling terhubung, dan energinya dapat merangsang seluruh tubuh dan melahirkan jiwa baru. Suara Rula bergema. Awal. Saat suaranya datang, Julian mengambil tindakan. Saat dia mengangkat tangannya, kekuatan mantra terlarang 5 elemen muncul, menembus tubuh Dara, dan memasuki 5 organ internalnya. Pada saat ini, formasi mulai bekerja. Dalam formasi ini, semua ramuan langit dan bumi langsung meleleh dan berubah menjadi kekuatan hidup yang dahsyat. Kekuatan hidup ini memasuki tubuh Dara seiring dengan aliran formasi. Kelima organ dalam tubuh Dara terstimulasi oleh kekuatan mantra terlarang 5 elemen, memancarkan kekuatan dahsyat. Kelima kekuatan tersebut terhubung satu sama lain, mengalir di antara mereka, dan kemudian menyebar ke seluruh tubuh. Kekuatan ini, dikombinasikan dengan vitalitas yang memasuki tubuhnya, dengan cepat memperbaiki jiwa Milan. Pada saat ini, tubuh Dara mulai gemetar. Boom! Pada saat ini, guntur gelap muncul dan langsung menghancurkan formasi tersebut. Rula, yang mengendalikan formasi, langsung terkena serangan balik. Ia jatuh tersungkur ke tanah dan menyemburkan darah, yang muncrat ke gaun putihnya. Formasi itu rusak, tetapi itu tidak menjadi masalah lagi, karena vitalitas yang dipulihkan telah memasuki tubuh Milan. Langit dipenuhi awan gelap, dan guntur gelap terus berjatuhan dari awan, menyerang Dara. Apa ini? Di kejauhan, sesepuh paviliun Tianji benar-benar tercengang. Julian berada tak jauh dari Dara, dan ia juga merasakan kengerian kesengsaraan gelap. Kengerian itu bisa ia rasakan pada levelnya. Meskipun kesengsaraan gelap itu tidak ditujukan padanya, ia tetap ketakutan. Segera setelah itu, Julian merasakan kekuatan sebab dan akibat melanda dirinya. Sekalipun tubuh fisiknya tak tertandingi, di bawah kekuatan sebab akibat yang menghancurkan, retakan muncul di tubuhnya dan dia tak dapat menahan diri untuk jatuh ke tanah. Julian, kamu tidak bisa berhenti. Jika kamu berhenti, kamu akan gagal. Suara Rula terdengar dari kejauhan. Bab 2757, menyegel sebab dan akibat. Sekarang perawatannya telah mencapai titik kritis. Formasi itu telah hancur oleh bencana gelap. Rula juga terluka, tetapi misinya selesai. Sekarang semuanya tergantung pada Julian. Jika Julian tidak bisa bertahan, semua upaya perawatan ini akan sia-sia. Langit tertutupi awan gelap, dan di dalam awan gelap itu tersimpan musibah misterius dan mengerikan. Guntur terus berjatuhan, menyerang Dara. Sebuah kekuatan dahsyat muncul dari tubuh Dara untuk melawan. Kekuatan ini adalah kekuatan terkuat dan paling mengerikan yang pernah dilihat Julian. Bahkan di dunia penjara, kekuatan istana surgawi jauh tertinggal. Namun, kesengsaraan gelap itu terlalu menakutkan, dan tubuh Milan penuh dengan lubang. Namun, jiwa es berada di atas kepalanya, terus berubah menjadi vitalitas untuk menyembuhkan tubuhnya. Adapun Julian, meskipun kesengsaraan surgawi tidak menargetkannya, perlakuannya terhadap Milan menarik kekuatan sebab dan akibat. Kekuatan sebab dan akibat ini sangat mengerikan. Meskipun tubuh fisiknya tak tertandingi, ia tetap hancur dan banyak bekas luka muncul di tubuhnya. Pada saat ini, musibah kelam pun menimpanya. Karena, ini adalah bencana surgawi Dara, dan jika Julian turun tangan, ia akan menjadi sasaran bencana surgawi. Namun, kekuatan bencana surgawi ditujukan pada levelnya, yang hanya berada di tahap tengah yang mulia surgawi agung. Kesengsaraan gelap tidak dapat membahayakan Julian. Apa yang menyebabkan kerugian bagi Julian adalah sebab dan akibat. Sebab dan akibat adalah kekuatan yang sangat familiar bagi Julian. Tubuhnya penuh luka. Ia terus mengaktifkan jalur kehidupan untuk menyembuhkan luka-lukanya, tetapi sia-sia. Ia tak punya pilihan selain memanggil kekuatan jiwa es untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Kalau tidak, ia tak akan mampu melawan. Dia tidak berhenti, dan kekuatan mantra terlarang 5 elemen terus menembus tubuh Milan. Jiwa Milan yang hancur terus-menerus dipulihkan. Pada saat ini, dia membuka matanya. Secercah cahaya cemerlang terpancar dari pupil matanya, dan dia menekan keadaannya pada waktunya, menghilangkan sebagian kekuatannya. Setelah menekan wilayah tersebut dan menghilangkan sebagian kekuatannya, awan bencana hitam di langit pun menghilang. Julian tidak dapat bertahan lagi dan terjatuh dengan keras ke tanah, pingsan. Saat dia pingsan, jiwa es kembali ke tubuhnya, tetapi kekuatan kausal di sekitar tubuhnya tidak hilang, tetapi terus mengelilinginya. Milan bangun. Terakhir kali, ia terluka saat mencoba mencapai alam pelupa tertinggi. Kali ini ia terbangun dan mendapatkan kembali kekuatannya, yang kemudian memicu kesengsaraan surgawi.
Ia menekan wilayahnya tepat waktu dan menyebarkan sebagian kekuatannya, lalu kesengsaraan surgawi pun lenyap. Tubuhnya berkelebat dan dia muncul di depan Julian. Melihat kekuatan kausal di sekitar tubuh Julian, ia sedikit mengernyit, lalu segera bertindak, mencoba melarutkan kekuatan kausal tersebut. Namun, kekuatan kausal itu terlalu kuat dan misterius. Kekuatan itu menjadi semakin kuat ketika bertemu lawan yang lebih kuat. Ia langsung terpental oleh kekuatan kausal tersebut dan memuntahkan seteguk darah. Bahkan seseorang sekuat Milan tidak dapat mengubah sebab dan akibat ini. Pada saat ini, banyak makhluk muncul. Julian. Rula muncul tepat di hadapan Julian dan ingin memeriksa kondisi fisiknya. Namun, begitu mendekat, ia terdorong oleh sebab dan akibat, dan juga terkontaminasi oleh jejak kekuatan sebab dan akibat, yang membuatnya terpukul balik. Ia duduk bersila di tanah tepat waktu untuk menyelesaikan jejak sebab dan akibat ini. Dara, Antonin dan para tetua pavilion Tianji tidak berani mendekat. Dara menatap Dara dengan sedikit kecemasan di wajahnya dan bertanya, Dara, apakah Julian baik-baik saja? Ekspresi Dara tampak serius. Ia berkata, dia membantuku, dan itu memberinya karma yang luar biasa. Tak seorang pun bisa mendekatinya. Siapapun yang mendekatinya akan terkena karma. Bahkan aku pun tak bisa mendekatinya. Sekarang dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Sebelum ini, Dara selalu berada dalam kondisi jiwa yang tidak lengkap. Sekarang jiwanya telah dipulihkan, ingatannya masih ada, dan dia tahu segalanya antara Dara dan Julian. Dia juga tahu bahwa untuk menyelamatkannya, Julian mencoba segala cara yang mungkin untuk mendapatkan prasasti asli dari 5 suku dan juga mengolah kutukan 5 elemen. Ia mengerutkan kening dan berkata, dengan kekuatan kausal yang begitu mengerikan, jika itu seorang kultivator biasa, ia pasti sudah menjadi abu. Namun, ia masih hidup. Sungguh sebuah keajaiban. Semua makhluk yang hadir kebingungan. Sekarang Julian harus mengandalkan dirinya sendiri. Julian tergeletak di tanah, dikelilingi aura hitam. Aura hitam ini terus menghancurkan tubuhnya, tetapi dia memiliki roh es di tubuhnya, yang terus menyembuhkan tubuhnya. Meskipun dia penuh dengan luka, dia tidak hancur sepenuhnya. Semua orang hanya menonton. Waktu berlalu setiap detik. Dalam sekejap mata, dunia yang panjang telah berlalu. Pada saat ini, Julian terbangun, dia memanjat, duduk bersila, dan mulai melenyapkan kekuatan kausal ini. Dia menyerapnya, menyempurnakannya, dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Melihat pemandangan ini, banyak orang kuat di kejauhan terkejut. Ini. Bahkan kekuatan sebab akibat pun bisa diserap dan disempurnakan. Bukankah ini terlalu mengerikan? Sungguh menakjubkan. Semua makhluk hidup memandang Julian. Alam Julian juga meningkat saat ia menyempurnakan dan menyerap kekuatan sebab dan akibat, dari tahap tengah Tianzun Agung hingga tahap akhir Tianzun Agung. Setelah mencapai tahap akhir kesempurnaan besar, kekuatannya berhenti meningkat, dan wilayah kekuasaannya juga berhenti dan tidak dapat ditingkatkan lagi. Namun, kekuatan sebab dan akibat masih menakutkan. Kekuatan kausal ini masih terus-menerus menghancurkan tubuhnya. Dia tidak punya pilihan lain selain memampatkan kekuatan kausal ini, mengendalikannya di dalam tubuhnya, dan kemudian menyegelnya menggunakan diagramnya sendiri. Meskipun kekuatan sebab akibat telah disegel, ia terlalu kuat dan jejaknya masih bocor. Jejak sebab akibat yang bocor ini cukup untuk memikat orang. Akan tetapi, tubuh Julian hampir tidak mampu menahan gaya kausal ini. Julian berdiri, meregangkan otot-ototnya, dan bergumam, kali ini sungguh berkah tersembunyi. Alamku telah mencapai tahap akhir kesempurnaan agung surgawi. Aku hanya selangkah lagi untuk menjadi bela diri surgawi. Julian, kamu baik-baik saja. Mendengar suara dari kejauhan, Julian menoleh. Ia berjalan ke arah Dara, tersenyum, dan berkata, ada apa? Aura kausal di tubuhnya begitu mengerikan sehingga bahkan Dara, yang berada di tingkat setengah langkah surgawi suci, merasa takut dan tidak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Julian menatap Dara dan bertanya, apakah kamu sudah pulih? Milan mengangguk dan berkata, ya, saya sudah pulih. Wajah Julian dipenuhi kegembiraan saat ia berkata, senang dia sudah pulih. Tidak sia-sia aku bersusah payah. Apakah benar-benar baik-baik saja? Rula juga berada agak jauh dari Julian, karena aura kausal yang meluap dari tubuh Julian terlalu kuat, dan dia takut terkontaminasi oleh kekuatan kausal ini. Tidak ada yang serius, kata Julian, hanya saja sebab dan akibatnya terlalu mengerikan dan tidak bisa sepenuhnya disegel. Seharusnya akan segera membaik. Julian berkata, lalu duduk bersila di tanah lagi, dengan sepenuh hati mencoba menyegel kekuatan kausal di tubuhnya. Tak lama kemudian, dia menyegel sepenuhnya kekuatan kausal dalam tubuhnya, dan tak sedikit pun kekuatan itu bocor keluar. Ini adalah fitur yang sangat hebat. Julian mengamati kekuatan kausal yang tersegel di dalam tubuhnya dan bergumam pelan, begitu kekuatan kausal ini dilepaskan, bahkan orang yang telah mencapai setengah langkah kelupaan tertinggi pun akan terluka. Dia berdiri, ekspresinya dipenuhi niat membunuh. Sudah waktunya untuk menyelesaikan dendam lama. Bab 2758, penyelesaian dimulai. Julian berjalan menuju banyak makhluk hidup. Semua makhluk itu menatapnya dengan ekspresi aneh. Antonin memuji, ia bahkan dapat menyerap dan memurnikan sebab dan akibat, dan juga dapat menekan segelnya.
Sungguh mengerikan. Julian tersenyum tipis. Dara bertanya, apa rencanamu selanjutnya? Ekspresi Julian acuh tak acuh saat ia mengucapkan kata demi kata, atasi dendam masa lalu, singkirkan beberapa kekuatan dahsyat di alam pusat, dan gabungkan alam pusat dengan berbagai alam untuk membentuk alam super besar. Tujuan Julian sangat sederhana, yaitu menciptakan sebuah pesawat yang cukup kuat, sebuah pesawat yang mampu bertahan terhadap berbagai macam ras di dunia gelap. Agak sulit, kata Antonin, Paviliun Tianjiku tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Lagi pula, Paviliun Tianjiku selalu netral dan memiliki cabang di setiap wilayah suku. Jika kita ikut campur, Paviliun Tianjiku akan sulit mendapatkan informasi intelijen di masa mendatang. Julian mengangguk sedikit. Dia mengerti situasi Antonin. Lagi pula, dia tidak ingin Paviliun Tianji terlibat karena dia masih membutuhkan Paviliun Tianji untuk terus memberinya intelijen. Di mana babi hitam kecil? Dia belum keluar, tanya Julian. Belum, kata Dara. Kalau begitu tunggulah di sini sebentar sampai babi hitam kecil keluar dari pengasingannya. Selanjutnya, Julian menunggu sementara di Paviliun Tianji. Setelah menunggu beberapa saat, burung babi keluar. Begitu keluar dari pengasingannya, Julian pergi menemuinya dan bertanya sambil tersenyum, bagaimana kabarmu? Apakah kamu sudah memahami prasasti primordial 5 elemen kegelapan? Babi hitam kecil berkata dengan ekspresi santai, bagaimana mungkin hanya sebuah prasasti ras 5 elemen primordial kegelapan menjadi masalah bagiku? Aku telah memahami kutukan 5 elemen, dan kekuatanku telah mencapai tingkat yang baru. Julian mengacungkan jempol dan berkata, hebat. Saya berencana melakukan sesuatu yang besar selanjutnya. Mau ikut? Tentu saja, kenapa tidak? Babi hitam kecil langsung tertarik dan bertanya, apakah Anda akan menggabungkan bidang pusat dengan bidang-bidang yang tak terhitung jumlahnya? Ya, Julian mengangguk. Babi hitam kecil segera berkata, setelah fusi, setidaknya berikan aku master sub bidang dangdang. Oke. Julian setuju tanpa memikirkannya. Aula utama kantor pusat Paviliun Tianji. Banyak makhluk hidup berkumpul di sini. Julian menatap Antonin dan berkata, kami pergi dulu. Antonin berkata, aku akan mengirim murid-muridku untuk memberitahu kalian tentang tindakan apapun yang diambil oleh ras-ras utama di dunia gelap. Aku juga ingin menjelaskan kepada kalian bahwa beberapa kekuatan besar di alam pusat sekarang adalah makhluk yang dikirim oleh ras-ras primitif gelap. Mereka menunggu kalian untuk bertindak. Berita kembalinya Julian telah menyebar kembali ke dunia gelap. Banyak ras di dunia gelap telah mengetahui identitas asli Julian. Mereka semua tahu bahwa Julian memiliki kebencian terhadap banyak kekuatan. Mereka semua menunggu Julian bertindak agar mereka dapat menguji kartu truf Julian dengan lebih baik. Dengan cara ini, kita dapat mengetahui siapa orang berkuasa yang bersembunyi dalam kegelapan. Julian meninggalkan markas Paviliun Tianji bersama banyak orang kuat. Begitu dia pergi, dia menyebarkan berita bahwa dia akan pergi ke puncak awan tertinggi untuk memenuhi janjinya dengan Oliver, dan dia juga akan menyelesaikan urusan dengan para pengkhianat puncak awan tertinggi dan melunasi dendam serta kebencian di kehidupan sebelumnya. Berita ini menyebar ke seluruh penjuru dunia dan seluruh dunia dalam waktu yang sangat singkat. Dan dunia gelap juga memperhatikan bidang pusat. Dunia gelap, klan bulu. Di aula klan bulu. Kepala keluarga. Di kursi pertama di aula itu duduk seorang pria parubaya mengenakan jubah abu-abu dan tampak sangat anggun. Dia adalah kepala keluarga klan bulu saat ini. Sebelumnya dia mengasingkan diri, tetapi sekarang telah keluar. Tetua Agung Rohan menangkupkan kedua tangannya dan berkata, saya baru saja menerima kabar bahwa Julian telah muncul dan hendak menuju puncak awan tertinggi. Patriark klan bulu berada di alam kesempurnaan Agung Saint Tianzun sebelum ia mengasingkan diri, dan hanya selangkah lagi untuk memasuki alam setengah langkah kelupaan tertinggi. Sekarang ia telah keluar dari pengasingan, tetapi ia belum menunjukkan aura apapun. Bahkan beberapa tokoh inti klan bulu tidak mengetahui tingkat kultivasinya, dan tidak tahu apakah ia telah memasuki alam setengah langkah kelupaan tertinggi. Pemimpin klan bulu, Pranav, memasang ekspresi tenang di wajahnya saat ia berkata dengan tenang, kita masih belum tahu siapa pakar situasional pelupa tertinggi di balik Julian. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah menunggu dan melihat situasinya, untuk melihat seberapa kuat Julian sekarang, dan untuk melihat siapa saja pakar lain di sekitarnya. Setelah kita mengetahui semua ini, kita bisa menyerang Julian dan memaksa pakar situasional pelupa tertinggi di belakangnya untuk bertindak. Pada saat yang sama, kita bisa melihat apakah para pakar yang telah memasuki jalan jiwa akan muncul. Tidak seorang pun tahu seperti apa jalan jiwa itu. Hanya mereka yang kuat yang telah memasuki jalan jiwa yang dapat mengerti. Pranav telah memasuki setengah tahap alam kelupaan tertinggi. Setelah memasuki tahap ini, ia juga samar-samar merasakan ada yang salah dengan dunia dan dunia sedang menekannya. Sekarang jika seseorang ingin menerobos lagi, satu-satunya jalan adalah memasuki jalan jiwa. Sebelum memasuki jalan jiwa, seseorang harus terlebih dahulu memahami situasi jalan jiwa. Jika seseorang ingin memahami, seseorang hanya dapat memaksa orang-orang kuat yang telah memasuki jalan jiwa untuk muncul. Di mana Yui? Apa dia sudah keluar? Tanya Pranav. Swoosh. Pada saat ini, seberkas cahaya sisa jatuh di aula, dan pada saat yang sama seorang pria muda dan tampan muncul. Ayah.
Yu Yi muncul dengan kedua tangannya saling menggenggam. Pranav memandang Yu Yi dan mengetahui bahwa kultivasi Yu Yi telah mengalami terobosan lagi selama retret ini dan telah mencapai tahap tengah dari Yang Mulia Surgawi. Yu Yi, kau harus segera pergi ke Istana Dao Surgawi di alam pusat dan mengambil alih Istana Dao Surgawi. Aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan Julian kecil. Rohan berkata lagi, Julian muncul dan mengumumkan bahwa dia akan menyelesaikan dendam lama. Pranav tersenyum tipis dan berkata, biarkan saja. Ada ras primitif di balik kekuatan-kekuatan ini di alam pusat. Jika Julian ingin melawan mereka, ras-ras primitif ini pasti tidak akan tinggal diam. Di samping itu, Rohan melanjutkan, istri Julian adalah Sarah, dan Sarah adalah putri dunia bawah. Dengan semua kejadian yang telah terjadi sebelumnya, kurasa dunia bawah pasti terlibat. Dunia bawah sudah tak terkendali lagi. Kurasa kita harus menyingkirkan mereka untuk mencegah masalah di masa depan. Pranav berhenti sejenak dan berkata, mari kita lihat dulu gelombang seperti apa yang bisa ditimbulkan Julian. Lagi pula, ada juga orang-orang kuat dari dunia bawah yang telah memasuki jalan jiwa. Tanpa memahami jalan jiwa, dunia bawah tidak bisa bergerak. Kita tidak bisa membuat terlalu banyak musuh sekarang. Klan bulu tidak mengambil tindakan apapun sekarang. Dia baru saja mengirim Yu Yi ke alam pusat untuk mengambil alih kuil Tiandao. Bidang pusat. Suatu daerah tertentu. Banyak makhluk hidup berkumpul di sini. Ada Julian, babi hitam kecil, Dara, Milan, dan Rula. Babi hitam kecil berkata dengan penuh semangat, Long Shuai, kapan kita akan bergerak? Aku sudah tidak sabar lagi. Julian berkata, jangan terburu-buru. Kita sebarkan beritanya dulu. Biarkan pasukan ini memberitahu ras primitif gelap di belakang mereka. Aku ingin melihat apakah ras primitif gelap itu mau terlibat, dan... Dia mengganti topik pembicaraan dan berkata, sebaiknya kau bersembunyi dulu di kegelapan dan menunda bertindak. Tunggu sampai orang-orang yang benar-benar kuat dari dunia gelap muncul, baru kau bisa bertindak. Dengan kekuatanku saat ini, aku bisa menangani urusan di alam pusat. Saat ini, kartu truf Julian adalah dua orang kuat, babi hitam kecil dan Milan. Terutama Milan. Di puncak alam kelupaan tertinggi setengah langkah, bahkan jika para pemimpin dari 4 klan gelap kuno berkumpul bersama, mereka mungkin bukan lawan Dara. Bab 2759, membunuh penguasa Istana Dao Surgawi dengan satu gerakan. Julian dapat menangani sendiri masalah yang menyangkut bidang pusat. Sebab, sejauh pengetahuannya, tidak ada Santo Tianzun di antara kekuatan utama di alam pusat, dan yang paling kuat adalah Wu Tianzun yang telah mencapai puncak kesempurnaan. Meskipun dia tidak memperhatikan tingkat kultivasi orang-orang kuat ini selama beberapa waktu, apa bedanya bahkan jika mereka berhasil menerobos dan menjadi orang suci surgawi yang mulia. Dengan tingkat kultivasi Julian saat ini, yaitu alam kesempurnaan agung dari Yang Mulia Surgawi Agung, dia masih bisa membunuh bahkan jika dia memasuki alam Yang Mulia Surgawi Suci. Setelah Julian menyampaikan pesan tersebut, ia tidak bergerak, melainkan bersembunyi di sebuah gunung suci. Ia duduk bersila di puncak gunung suci tersebut. Di sekelilingnya berdiri banyak makhluk hidup. Makhluk-makhluk ini termasuk Putri Dara dari klan Es, Milan dari klan Es, Rula dari klan Obat, dan babi hitam kecil. Sekarang, mereka semua menunggu Julian mengambil tindakan. Julian duduk bersila, mengatur napas dan kondisinya. Ia masih berusaha untuk menerobos, tetapi kultivasinya telah mencapai titik terendah dan untuk sementara ia tidak dapat menerobos. Ia membutuhkan waktu untuk beristirahat, atau mungkin setelah bertarung, ia akan dapat menerobos dan memasuki alam Wu Tianzun. Setelah waktu yang lama, Julian berdiri. Apakah kita akan bertindak? Babi hitam kecil tak kuasa menahan kegembiraannya. Julian mengangguk pelan. Ia melirik babi hitam kecil dan berkata, babi tua, aku punya tugas untukmu. Long Shuai, berikan perintah. Burung babi itu siap bergerak. Ekspresi Julian sangat tenang. Ia berkata, pengelola alam pusat dan bahkan alam yang tak terhitung jumlahnya adalah Istana Tiandao. Aku ingin kau pergi ke Istana Tiandao, mendudukinya terlebih dahulu, dan menjadi penguasanya. Julian membawa burung babi keluar dari dunia penjara, tetapi dunia luar tidak mengetahui hal ini. Meskipun babi hitam kecil muncul di Akademi Dewa Surgawi, tidak ada murid di sana yang tahu hubungan antara dia dan babi hitam kecil. Hanya beberapa orang kuat yang bisa menebaknya. Sekalipun mereka bisa menebaknya, Julian tidak peduli. Tujuan Julian kali ini adalah untuk menyelesaikan dendam dari kehidupan sebelumnya, dan di antara musuh-musuhnya dari kehidupan sebelumnya, Istana Tiandao tidak termasuk. Akan sulit baginya untuk menyerang Istana Tiandao. Jika dia ingin menata ulang alam pusat dan menggabungkannya dengan berbagai alam, dia perlu mengambil tindakan terhadap kuil surga. Bunuh mereka semua, tanya babi hitam kecil. Julian memutar matanya dan berkata, siapa yang menyuruhmu membunuh mereka semua? Kau hanya perlu mengalahkan kepala istana dari Istana Dao Surgawi. Setahuku, kepala istana dari Istana Dao Surgawi berada di puncak alam bela diri surgawi. Dia telah menguasai asal mula alam pusat. Aku ingin tahu apakah dia sudah menembus batas dalam waktu yang begitu lama. Bahkan jika dia telah menembus batas dan memasuki alam suci surgawi, seharusnya itu mudah bagimu, kan? Yaitu. Babi hitam kecil tampak sangat bangga dan berkata, tidakkah kau lihat siapa aku? Aku leluhur klan babi hitam kecil.
Apa yang bisa dilakukan Istana Tiandao terhadapku? Bahkan ras primitif yang gelap sekalipun, aku bisa menghancurkannya jika aku mau. Silakan, silakan. Julian melambaikan tangannya sedikit dan berkata, silakan saja, kita akan segera menyusul. Setelah kau menduduki Istana Dao Surgawi, aku akan berangkat ke puncak awan tertinggi. Bagus. Babi hitam kecil bersemangat untuk bertindak dan berkata, akhirnya, aku bisa bertindak. Akhirnya, aku bisa menunjukkan keahlianku. Burung babi itu segera pergi. Begitu dia pergi, Rula bertanya, apakah dia bisa diandalkan? Kenapa aku selalu merasa dia tidak bisa diandalkan? Julian berkata, jangan remehkan dia sangat kuat. Meskipun dia baru di tahap awal Saint Heavenly Venerable, menurutku, dia lebih kuat dari Yui. Dengan kata-kata ini, Dara merasa lega. Babi dan burung pipit berjalan terlebih dahulu, sementara Julian dan makhluk lainnya perlahan menuju kuil Tiandao. Kuil Dao Surgawi adalah kekuatan terkuat di alam pusat. Ia bukan hanya pengelola alam pusat, tetapi juga pengelola ribuan alam. Akan tetapi, alam pusat dan bahkan alam yang lainnya tidak mengetahui bahwa Istana Dao Surgawi ini dibangun oleh klan bulu, dan satu-satunya yang mengetahui semua ini adalah kepala Istana Dao Surgawi. Saat ini, di aula utama kuil Tiandao. Sang putra. Guru dari kuil Tiandao berlutut di tanah dengan dahinya menyentuh tanah. Di aula utama, duduk seorang pria muda dan tampan mengenakan jubah biru dan memiliki sikap yang luar biasa. Master kuil Tiandao, tak seorang pun makhluk hidup yang tahu nama aslinya. Ia dulu menggunakan nama palsu. Nama aslinya adalah Parker. Identitas aslinya adalah murid luar klan bulu. Untungnya, ia diperhatikan oleh para tetua klan bulu dan menjadi master kuil Tiandao di alam pusat. Mulai sekarang, aku akan mengambil alih kuil Tiandao, kata Yui ringan. Ya. Parker tidak berani mengatakan apapun dan tidak berani melawan keluarganya. Baiklah, bangun dan bicara. Yui berhenti sebentar. Parker akhirnya berdiri. Ia berdiri di aula utama, menatap Yui yang duduk di kursi pertama. Sambil tersenyum, ia bertanya, Putra Suci, mengapa klan mengirimmu ke sini juga? Yui berkata dengan tenang, Julian sudah punya banyak trik. Kalau aku tidak datang, bukankah anak ini sudah masuk neraka? Putra Suci, ini hanyalah dendam dan kebencian di ranah pusat. Julian hanyalah kasus biasa, kau tak perlu turun tangan secara pribadi, kata Parker. Dia berada di alam pusat dan tidak tahu apa yang terjadi di dunia gelap, gelombang apa yang telah ditimbulkan Julian di alam pusat, atau eksistensi Supreme Divine Mansion di belakang Julian. Tentu saja, kekuatan lain di bidang sentral tidak mengetahui hal-hal ini. Karena benda-benda ini hanya beredar di dunia gelap. Jarak antara dunia gelap dan bidang pusat terlalu jauh, dan makhluk-makhluk di bidang pusat belum memasuki dunia gelap. Sekalipun mereka telah masuk, mereka tidak dapat menemukan ras asli dunia gelap, jadi wajar saja mereka tidak mengetahui hal-hal ini. Yui tidak menjawab pertanyaan ini. Terakhir kali, dia dikalahkan oleh Kais dan melarikan diri dengan luka serius. Ini merupakan hal yang memalukan baginya. Selama retret ini, luka-lukanya tidak hanya pulih, tetapi kultivasinya juga mencapai tingkat yang lebih tinggi, mencapai tahap tengah yang mulia surgawi. Kekuatannya meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Terlebih lagi, dia masih memiliki banyak keterampilan unik yang belum digunakannya dalam pertempuran terakhir. Dia berharap bisa melawan Kais lagi. Dalam pertempuran ini, dia ingin menghapus rasa malu dan mengalahkan Kais. Yui tidak mengatakan apa-apa, dan Parker juga tidak banyak bicara. Boom! Pada saat ini, formasi perlindungan Gunung Kuil Tiandao diserang, dan dampak mengerikan dari kekuatan itu menyebar ke seluruh kuil Tiandao. Di udara di luar kuil Tiandao, berdiri seekor babi berbentuk manusia. Babi itu ditutupi bulu-bulu dan tampak sangat liar. Betapa indahnya gunung dan tanah suci. Babi hitam kecil muncul di luar Istana Dao Surgawi. Melihat Istana Dao Surgawi di depannya, secercah kegembiraan muncul di wajahnya. Ia berkata, Istana Dao Surgawi inilah yang kuinginkan. Begitu dia selesai berbicara, dia menyerang lagi dan dengan mudah menghancurkan formasi perlindungan Gunung Kuil Tiandao. Saat formasi perlindungan gunung hancur, penjaga yang tak terhitung jumlahnya dari kuil Tiandao muncul, membentuk kerumunan yang padat. Di aula utama Istana Tiandao, Yui berkata dengan tenang, ayo kita lihat apa yang terjadi. Ya. Parker mengangguk, lalu menghilang dari aula. Ketika muncul kembali, ia sudah berada di luar gerbang gunung, di barisan terdepan para penjaga yang tak terhitung jumlahnya. Dia menatap babi hutan kecil yang muncul dengan ekspresi muram di wajahnya, lalu berkata dengan suara dingin, babi hitam kecil, tahukah kau di mana ini? Apa kau mencari kematian? Wajah babi hitam kecil menjadi gelap, dan dia berkata dengan suara dingin, aku paling benci dipanggil babi hitam kecil. Menghancurkan. Dia hanya mengangkat tangannya dan menjentikannya pelan. Kekuatan dahsyat meledak dari ujung jari. Parker, penguasa Istana Tiandao, bahkan tidak sempat bereaksi sebelum dia musnah sepenuhnya. Siapakah penguasa Istana Dao Surgawi? Babi dan burung pipit agung telah tiba. Mengapa kalian tidak keluar untuk menyambutnya? Suara burung babi bergema. Para penjaga kuil Tiandao ketakutan. Bab 2760, Burung Babi yang Sombong.
Babi hitam kecil dengan mudah membunuh guru kuil Tiandao. Namun, dia tidak tahu bahwa orang yang dibunuhnya adalah penguasa istana Tiandao. Sejumlah pengawal istana Tiandao berkumpul di depan. Ketika mereka melihat kepala istana dibunuh seperti ini, mereka semua terkejut. Kamu, kemarilah. Babi hitam kecil menunjuk ke seorang penjaga. Penjaga itu menjadi pucat karena ketakutan dan terus mundur, tetapi pada saat ini, sebuah kekuatan dahsyat dengan paksa menariknya. Tidak, jangan bunuh aku. Penjaga itu menjadi pucat karena ketakutan dan berkata tepat pada waktunya, Yang Mulia, kepala istana telah dibunuh oleh Anda. Ah! Babi hitam kecil tertegun sejenak, lalu bertanya, apakah Luo-Luo kecil itu adalah kepala istana Dao Surgawi? Bagaimana mungkin dia begitu rentan menjadi kepala istana Dao Surgawi dan mampu mengendalikan alam pusat? Saat ini, di aula utama kuil Tiandao. Yui duduk di kursi pertama dan tak kuasa menahan cemberut ketika melihat situasi di luar. Ia tak menyangka akan mengalami hal seperti ini begitu tiba di pesawat utama. Tubuhnya menghilang dari tempat pertama, dan ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di luar gerbang gunung kuil Tiandao. Aku mengambil alih kuil Tiandao. Siapa kau dan apa yang kau lakukan di sini? Tanya Yui acuh tak acuh. Dia belum pernah melihat babi hitam kecil, tetapi dia bisa merasakan tingkat kultivasinya, yang berada di tahap awal Saint Tianzun. Namun, seseorang di tahap awal Saint Tianzun tidak dapat membunuh Parker dalam satu gerakan. Dia tahu babi hitam kecil itu agak kuat, jadi dia tidak bertindak gegabah. Kalau tidak, dia pasti sudah mengangkat tangannya untuk menekannya. Anda. Babi hitam kecil melirik Yui dan berkata dengan acuh tak acuh, karena kau telah mengambil alih istana Tiandao, berikan saja padaku. Dengan begitu, aku bisa mengampuni nyawamu. Hehe. Yui terkekeh, babi hitam kecil, tahukah kau siapa aku? Mendengar tiga kata, babi hitam kecil langsung marah. Tubuhnya lenyap seketika, dan sesaat kemudian muncul di hadapan Yui. Kemudian, tinjunya mendarat dan menghantam Yui dengan keras. Reaksi Yui juga sangat cepat. Saat babi hitam kecil menyerang, dia juga menyerang. Tinju saling beradu. Boom! Akibat pertempuran dahsyat terlihat di mana-mana. Sekalipun tempat ini adalah alam pusat, alam tingkat 10, dan ruangnya sangat stabil, beberapa retakan kecil telah muncul di kehampaan, dan para penjaga kuil Dao Surgawi di kejauhan terguncang dan jatuh ke tanah dalam posisi horizontal. Setelah satu serangan, Yui terlempar ke belakang. Tubuh burung babi juga mundur sedikit. Dengan sedikit ekspresi terkejut di wajah babinya, dia berkata, anak baik, kaulah orang pertama di antara para Saint Heavenly Venerable tingkat menengah yang mampu menahan seranganku tanpa terluka. Wajah Yui berubah muram, dan badai muncul di hatinya. Dari mana asal-usul babi hitam kecil di depanku ini? Bagaimana bisa ia memiliki kekuatan sekuat itu padahal ia baru berada di tahap awal Saint Tianzun? Dia terkejut dan menatap babi hitam kecil dengan saksama, mengucapkan kata demi kata, aku Yui dari klan bulu. Siapakah kamu? Yui. Babi hitam kecil sedikit tertegun. Dia tahu nama ini, dia pernah mendengar Julian menyebutkannya. Ia tersenyum acuh tak acuh dan berkata, aku tidak peduli suku mana kau berasal. Aku adalah leluhur suku Pik Pipit. Aku telah menetapkan tujuanku pada istana Dao Surgawi ini. Aku ingin menjadi penguasanya dan mengendalikan alam pusat. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, pergilah dari sini. Kalau tidak, tempat ini akan menjadi tempat pemakamanmu. Babi hitam kecil mengenal Yui. Dia juga tahu tentang pertempuran sebelumnya antara Yui dan Kais. Fakta bahwa ia mampu lolos dari tangan seorang Saint Tianzun yang kuat yang berada pada tahap akhir kesempurnaan agung sudah cukup untuk menunjukkan betapa mengerikannya dia. Tapi Pixie tidak peduli. Dia hanya tidak ingin mengambil tindakan dan tidak ingin membuang-buang energinya. Babi hitam kecil, kau terlalu sombong. Yui, putra suci klan bulu, pemimpin 4 klan kuno di dunia gelap, tampak sombong dan angkuh. Ia berkata dengan dingin, klan babi burung pipit yang mana? Aku belum pernah mendengar tentang mereka. Karena kau datang ke sini untuk mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Wajah Yui muram, dan aura yang sangat mengerikan muncul dari tubuhnya. Aura ini begitu kuat hingga memengaruhi ruang ini. Saat nafas ini dilepaskan, ia langsung menarik perhatian banyak tokoh kuat dari kekuatan besar di alam pusat. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada aura sekuat itu yang datang dari istana Dao Surgawi? Dia telah melampaui Wu Tianzun dan mencapai alam suci Tianzun, dan pencapaiannya di alam suci Tianzun tidaklah rendah. Di bidang pusat, banyak orang berkuasa yang merasa khawatir. Semua pria perkasa ini memancarkan pikiran suci mereka untuk merasakan situasi terperinci dari istana Dao Surgawi. Para murid dan penjaga kuil Tiandao benar-benar ketakutan setelah merasakan napas Yui. Mereka tahu bahwa jika pertempuran dimulai hari ini, langit akan runtuh dan bumi akan terbelah, dan seluruh kuil Tiandao akan hancur. Mereka tidak berani tinggal lebih lama dan segera mengungsi. Babi hitam kecil melirik gunung suci tempat istana Dao Surgawi berada dan berkata dengan tenang, gunung ini akan menjadi garis keturunan sekte babi hitam kecilku. Sayang sekali jika dihancurkan. Seketika, dia menatap Yui dan berkata, anak klan bulu, apakah kau berani ikut denganku ke alam luar angkasa di luar waktu ini untuk bertarung?
Apakah aku takut padamu? Aura Yui seperti pelangi, seperti dewa perang. Babi hitam kecil tersenyum tipis, lalu tubuhnya menghilang dari tempatnya, dan kemudian muncul di luar alam semesta tempat kuil Tiandao berada. Di luar alam semesta, babi hitam kecil berdiri di kehampaan, tangannya di belakang punggungnya, ekspresinya tenang dan percaya diri. Dan Yui muncul berikutnya. Pada saat ini, Julian dan timnya juga tiba di daerah ini. Itu Yui. Dara mengerutkan kening dan berkata, kenapa dia ada di alam pusat? Kenapa babi hitam kecil bertarung dengannya? Entahlah, mari kita lihat dulu, kata Julian. Mereka tiba perlahan, lebih lambat dari babi hitam kecil, sehingga mereka tidak tahu bahwa Yui keluar dari istana Tiandao. Mereka tidak mendekat, tetapi mengamati pertempuran dari kejauhan. Aura Yui bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Dia sudah memasuki tahap tengah yang mulia surgawi suci. Rula mengerutkan kening dan berkata, dia jenius dari klan bulu, dan dia luar biasa. Babi hitam kecil ini masih berada di tahap awal yang mulia surgawi suci. Mungkinkah dia lawannya? Rula sedikit khawatir. Dia tahu betapa kuatnya Yui. Dia berhasil lolos dari tangan Saint Tianzun, yang berada di tahap akhir kesempurnaan agung. Terlebih lagi, dia sekarang bahkan lebih kuat daripada sebelumnya. Namun, Julian sangat yakin pada babi hitam kecil. Karena babi hitam kecil pernah mengklaim dirinya tak terkalahkan saat berada dalam kondisi lupa alam tertinggi setengah langkah. Bahkan jika ia berada dalam kondisi lupa alam tertinggi setengah langkah, ia bisa mengalahkannya jika ia berusaha sekuat tenaga. Kita buat rencana dulu. Biarkan babi ini bertarung dulu untuk menguji kekuatan klan bulu dan lihat apa yang akan dilakukan klan bulu setelah Yui terbunuh, kata Julian. Dia tidak yakin apakah babi hitam kecil bisa membunuh Yui. Tidak masalah jika kamu tidak bisa membunuhnya, tapi akan lebih baik lagi jika kamu bisa. Di kekosongan yang jauh, aura Yui bagaikan pelangi, bagaikan dewa perang. Ia menatap babi hitam kecil dan berkata dengan lantang, babi hitam kecil, apa kau benar-benar ingin melawan klan buluku? Jika kau hanya tertarik pada istana Tiandao, aku bisa memberikannya padamu dan menjadikanmu kepala istana Tiandao, yang bertanggung jawab atas alam pusat dan semua alam. Bahkan jika aku membunuhmu, aku masih bisa mengambil alih istana Dao Surgawi. Babi hitam kecil berkata dengan acuh tak acuh, nak, kau yang bergerak duluan. Kalau tidak, kau tak akan punya kesempatan saat aku bergerak. Arogan. Wajah Yui menjadi gelap. Pada saat ini, babi hitam kecil mengambil tindakan. Pukulan yang menghancurkan dunia. Ia melambaikan tangannya dengan santai, dan dalam sekejap, prasasti yang tak terhitung jumlahnya muncul di hadapan Yui. Prasasti-prasasti ini berkumpul menjadi bilah tajam yang tak terlihat. Bilah ini menyerang dengan cepat dan menembus tubuh Yui dalam sekejap. Dari saat ia menyerang hingga saat tubuhnya tertusuk, rangkaian peristiwa ini terjadi dalam sekejap. Meskipun Yui adalah seorang Saint Tianzun tingkat menengah yang kuat, ia tidak dapat bereaksi untuk sementara waktu. Bersambung.